Halo teman-teman investor dan viewers semua. Selamat datang kembali di channel kita, tempatnya kamu belajar investasi saham dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna. Di video kali ini, kita bakal membahas kabar panas seputar saham Pipa, saham PT Multimakmur Lemindo Terbuka yang sedang jadi sorotan pasar modal Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sahamnya layak dicolek? Dan apa arti semua ini bagi kamu yang punya atau mau punya sahamnya? Yuk kita kupas sampai tuntas. Isu besar di pasar modal. Beberapa hari terakhir ini, ramai di berita bahwa Bareskrim Polri menyatakan bahwa saham Pipa tidak layak IPO, alias tidak seharusnya pernah bisa listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena nilai perusahaan atau valuasi asetnya menurut penyidik tidak memenuhi syarat yang semestinya. Penyidik pun kemudian menetapkan 3 orang tersangka baru terkait kasus ini, termasuk mantan pegawai BEI dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO emiten ini. Siapa Pipa itu sebenarnya? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita kenalan dulu dengan PT Multimakmur Lemindo Terbuka kode saham Pipa. Profil singkatnya. Pipa adalah perusahaan publik yang bergerak di industri bahan bangunan dan plastik, terutama dikenal sebagai produsen pipa PVC, fitting PVC, lem PVC, tangki air berbahan PVC, dan produk material lain. Sahamnya mulai tercatat di BEI pada tanggal 10 April tahun 2023 setelah IPO, dengan kode Pipa. Jumlah saham beredar sekitar 3,4 miliar lembar di pasar modal. Harga saham dan pergerakan historis. Kalau dilihat dari pergerakan harga, saham Pipa memang pernah bikin kejutan. Harga tertinggi sepanjang masa sempat menyentuh level sekitar Rp600 lebih per lembar, sekitar Oktober tahun 2025 lalu, ini jauh di atas harga IPO. Tapi kini harganya telah turun signifikan dan berada di area sekitar Rp180 hingga Rp220 per data terkini dalam beberapa hari terakhir. Rentang wide swing seperti ini memang bisa menggoda trader, tapi juga menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Fundamental perusahaan, apa kabar? Membahas fundamental adalah kunci sebelum menilai layak tidaknya sebuah saham. Rasio keuangan. Rasio PE yang sangat tinggi gelombang 269 kali dan price book sekitar 7 kali menurut data fundamental terbaru. Ini angka yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata industri sejenis, yang biasanya PE antara 15-20 kali. Laba bersih. Laba bersih Pipa termasuk kecil jika dibandingkan penjualan, misalnya tahun 2024 tercatat hanya sekitar Rp313 juta, dan laba per saham sangat tipis. Pendapatan usaha. Laporan kuartal per 6 bulan 2025 menunjukkan pertumbuhan pendapatan, namun skalanya masih relatif kecil dibanding kapitalisasi pasar. Artinya secara fundamental, Pipa belum menunjukkan kekuatan finansial yang jelas jika dilihat dari rasio valuasi, profitabilitas, dan ukuran bisnisnya saat ini. Kasus hukum dan kepercayaan pasar. Lalu kenapa Bareskrim bilang tidak layak IPO? Penyidik menemukan bahwa penilaian dan valuasi perusahaan saat proses penawaran umum tidak sesuai dengan kenyataan akuntabilitas aset dan risiko bisnisnya, sehingga diduga terjadi manipulasi informasi dalam proses IPO tersebut. Ada pula penetapan tersangka dari pihak internal BEI serta konsultan pejabat yang terlibat saat IPO, ini tentu memperparah citra saham ini sebagai gorengan. Bursa Efek Indonesia sendiri menyatakan tidak langsung mensuspensi saham Pipa, tetapi siap mencermati dinamika perdagangan dan keterbukaan informasi publik agar pasar tetap adil dan teratur. Artinya, kasus ini bukan sekadar rumor, tetapi sudah masuk ke ranah hukum yang bisa berkonsekuensi serius bagi pelaku yang terbukti bersalah, dan ini otomatis berdampak pada persepsi investor terhadap sahamnya. Manajemen dan arah perusahaan ke depan. Bagaimana dengan arah bisnis dan manajemen? Perusahaan kini telah berubah struktur kepemilikan setelah PT Moris Capital Indonesia (MCI) masuk sebagai pengendali mayoritas,
dan ada strategi transformasi bisnis yang mencoba menggeser fokus dari pipa PVC semata ke sektor energi, minyak dan gas, serta infrastruktur terkait. Ini bisa menjadi katalis jangka panjang jika dikelola dengan baik, tetapi tetap perlu dibuktikan di real eksekusi bisnisnya. Valuasi dan prospek harga ke depan. Kalau kita bicara prospek saham ini ke depan, fundamental saat ini tidak kuat dibanding valuasi pasar, dengan PE yang tinggi dan margin yang tipis. Indikator teknikal oleh beberapa sumber juga menunjukkan sinyal jual atau kurang optimis dalam jangka pendek. Kasus hukum dan isu integritas pasar bisa menjadi hambatan psikologis investor untuk masuk lagi. Jadi dari sisi risk-reward, saham pipa lebih tampak cocok bagi investor yang mau bermain spekulatif dengan risiko tinggi, bukan bagi investor yang mencari fundamental kuat dan bisnis stabil. Kesimpulannya, pipa pernah melejit tinggi, tetapi rally itu banyak dipicu oleh sentimen bukan fundamental. Kasus hukum membuat kredibilitas proses IPO dipertanyakan. Fundamental perusahaan saat ini belum solid untuk menjadi investasi jangka panjang bagi investor konservatif. Transformasi bisnis di bawah kendali baru bisa jadi katalis, tapi itu masih gantung dan perlu bukti nyata di masa depan. Pesan buat kamu yang nonton sampai sini. Sebelum memutuskan investasi di saham apapun, termasuk saham yang lagi heboh seperti pipa, selalu cek fundamental perusahaan, valuasi relatif, arah bisnis, serta risiko hukum pasar modal. Dan jangan lupa bahwa harga yang tinggi bukan selalu berarti bisnisnya kuat. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu enggak ketinggalan update saham penting lainnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu pernah punya atau pernah nyangkut di saham pipa? Ceritakan pengalaman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.